Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini Yesus, kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami Yesus, kami mau beribadah kepada-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, sehingga ketika kami beribadah Tuhan, Kau Allah yang boleh kuduskan di dalam nama-Mu Yesus. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Roh yang perkasa, roh yang mengubah segalanya. Kami mau memuji Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Shalom. Mari kita tengok kanan dan kiri, berikan senyum. Amin. Yo. Haleluya. Kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, sorak sorak-sorai untuk Tuhan. Saudara rindu untuk memuji Tuhan lagi? Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, amin. Haleluya Yesus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
persilakan jemaat duduk kembali. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita Yesus. Karena roh-Mu Tuhan menguatkan kami. We thank you Jesus. We thank you Tuhan. Biarlah hadirat-Mu telah menyertai kami sepanjang ibadah kami sampai usai. Bahkan penyertaan-Mu itu akan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Karena kami percaya penyertaan-Mu itu segala-galanya bagi kami. Dan penyertaan-Mu itulah yang kami butuhkan pada hari-hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, bentangkanlah firman-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu supaya kami mengerti firman-Mu
bahkan kami dapat melakukannya. Semua ini kami terima dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penyerta kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat tahun baru tentunya, saudara ya. Kita ketemu lagi di tahun yang baru. Dan satu hal yang saya mau, satu hal yang saya inginkan, biar apapun juga tahun yang akan kita hadapi, tapi penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Ya, mari kita buka sama-sama dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, saudara. Yosua pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-9, saudara-saudara. Nanti Pak Hari yang akan menolong saya, saudara. Pak Hari akan bacakan buat kita. Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, puji Tuhan, saudara-saudara. Firman ini datang kepada seorang tokoh yang namanya Yosua. Kita tahu Yosua adalah pengganti Musa. Waktu Musa meninggal di Bukit Nebo, di puncak Pisgah, Tuhan telah menetapkan seorang pengganti yang namanya Yosua. Dan Yosua ini masuk dalam daftar hakim-hakim dalam Israel. Dia adalah hakim yang pertama, Bapak Ibu Saudara, nanti ada hakim yang terakhir namanya Samuel. Lalu Israel masuk pada masa yang disebut dengan masa raja-raja. Satu kali ketika mereka masih ada di seberang sungai Yordan, masih belum menyeberang sungai Yordan, baru turun dari daerah Moab lalu menuju kepada sebuah bentangan, tepi sungai Yordan tapi sebelah timur, namanya daerah Sitim. Di situ Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, dan firman-Nya ini cukup menarik buat kita perhatikan, kalimatnya itu bagus sekali. Tolong Pak Heri, ulangi lagi Pak, sekali lagi Pak. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya cukup, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya, saya tertarik dengan kata pembuka ini saudara ya. Kenapa Tuhan berbicara, kenapa firman Tuhan berkata kepada Yosua, yang disampaikannya adalah sesuatu berita tentang penyertaannya. Tapi dia buka dengan kata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Saya mulai mengerti terjemahan ini, ternyata dalam bahasa Jawa itu bagus ya. Dalam terjemahan bahasa Jawa kasare gitu gini, aku lak wis ngomong sinangkon. Halo, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, aku ini sudah berkata-kata kepadamu. Artinya, ini bukanlah sebuah perkataan yang pertama yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Tapi ada satu kata pengulangan, satu kata yang diulang Bapak Ibu Saudara. Bahkan cenderungnya diulang lebih dari satu kali. Makanya selalu berkata, aku lah wis ngomong, gua lah sudah omong mbak lu. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, apa itu perintahnya tolong Pak? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu artinya, lanjut. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan patah semangat, jangan kehilangan keberanian. Basa Jawa ini sing kendel. Ya. Kata tawar hati ini Bapak Ibu Saudara sebuah kata yang mewakili sebuah keadaan hati. Lek gak wani ku diterno, lek wedi ku tak terno, lek gak ngerti tak omongi, lek tawar hati itu wangel di kapan-kapan. Orang itu kalau sudah benci, aku gak seneng, ku tak seneng lah supaya seneng tak damekno. Aku lah ketawa dia pegel ya. Lalu diterangno kalau tawar hati itu ono wonge, ndak ono wonge, ndak ada rasa saudara. Nah itu sulit. Orang kalau masih marah, masih punya rasa, apa perasaanmu? Muangkel. Cuci kena dikapak-kapak no. Tapi kalau sudah rasa tawar, ada, ndak ada, podoai. Halo. Pernahkah mertua-mertua punya pikiran begitu kepada anak-anaknya atau kepada mantunya? Oh, wis gak tak reken Pak, bahono bahora wis tak anggap gana wong, wis pernah ada ngomong begitu? Halo. Seorang guru kalau masih marah kepada anaknya, masih punya rasa kepada murid-muridnya,
masih mau membimbingnya, mau masuk marah kepadanya. Saya gelem nuturi, saya pernah tawar hati dari seorang guru kepada murid. Lalu dia berkata, besok ada PR dikerjain Pak, karepmu wis mbok kerjane ya gak apa-apa, gak artinya gak apa-apa. Enggak apa-apa ya Pak, enggak dikerjakan. Gak apa-apa. Saya kerja, ya gak apa-apa. Dia tanya, lo kenapa kok begitu? Tak suruh duduk, kon dadi jenderal, aku ya tetap dadi guru, kon dadi kepala sekolah, aku ya guru. Betul? Halo, betul ya? Sampai kayak gitu ya. Kon gelem tak ulang bayaranku ya pancet, aku mulang kon ya pancet, kon lek gelem ya mlebu, gak gelem ya metu. Saya punya teman juga waktu sekolah pendidikan guru. Ya, sekolah pendidikan guru itu paling sulit waktu diajari bahasa daerah. Lalu guru saya ini memberikan satu contoh. Contoh itu nembang, saudara ya. Saya masih ingat itu ya, tembangnya namanya Asmorondono. Nah, gurunya ngomong begini, bocah-bocah rungono ya. Ya, ngene lho lagune. Ya, lalu guru saya ini nyanyi, nembang. Anjas moro ari mami. Lah, konco saya sebelah ngantuk Pak, katanya dia. Sudah tahu guru itu sudah tawar hati ngomong apa? Turu wae le. Kon masih urip ya mek ganggu tok mata saya. Jadi dia ini sebenarnya tawar hati. Jangan menjadi tawar hati, Saudara. Saya tetap berkata awal tahun ini membuat kita sepertinya tawar hati, mau semangat tuh ya nyemangati apa? Mau takut tuh ya takut apa? Oh, ditakutnya sudah ada. Tapi Tuhan berkata janganlah kecut, janganlah tawar hati. Sebab apa Pak? Allahmu menyertai engkau. Sebab Allah Tuhanmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Saya katakan kepada saudara, bukankah telah kuperintahkan? Coba kita lihat ayat yang pasal yang sama pada ayat yang kelima mulai, tolong ya. Ayat 5, pelan-pelan Pak Heri, supaya kita mengerti. Kenapa Tuhan harus berkata, bukankah telah kuperintahkan? Mari ayat 5 mulai. Ayat 5. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Terus. Seperti aku menyertai Musa. Ya. Demikianlah aku akan menyertai engkau. No. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lanjut, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang pertama Tuhan berkata. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ya. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah dan hatimu. Teguhkanlah hatimu. Dua Dengan- kali sudah. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Ya. yang telah diperintahkan kepadamu Ya. oleh hambaku Musa. Oh, Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, terus. supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini sudah 2 kali. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah 2 kali. Lanjut ayat 9 lagi Pak. Ayat 9 lagi Pak. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah aku telah berkata kepada kamu? Apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah Kuatkan hatimu. dan teguhkanlah hatimu. Cukup Pak. Saya tertarik dengan penyampaian firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Kenapa sampai 3 kali Tuhan bicara kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau pasti dapat menyeberangi sungai itu dan engkau menguasai negeri yang kuberikan kepada kamu dan kepada bangsamu ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pasti engkau akan beruntung. Sudah kukatakan, bukankah telah kuberitakan kepadamu. Bukankah lulah perintahkan kamu, teguhkan. Kuatkanlah hatimu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupannya Yosua pada waktu itu dengan Israel? Kejadian ini kira-kira sudah menginjak tahun 1406 sebelum Masehi. Pada 41 tahun setelah Israel meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian, 40 tahun di padang gurun, ini sudah memasuki tahun yang ke-41 tepat pada bulan pertama, saudara-saudara. Karena kita melihatnya nanti pada bulan yang pertama itu, pada bulan Abib mereka merayakan Paskah ya di tanah Gilgal.
Dan bulan yang pertama ini pada tahun ke-41, sepeninggalnya Musa, Israel tuh mulai mendapatkan sebuah hati yang tawar. Kenapa? Kalau melihat janjinya Tuhan, tanah perjanjian sudah di depan, mata mereka sudah memandang, bahkan Musa memandangnya dari atas sebuah bukit namanya Nebo. Mereka turun dari Nebo, dataran Moab hampir mereka tinggalkan. Yang disebut dengan tanah perjanjian sudah kelihatan mata dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Tinggal melangkah menuju ke sana, tapi di depan mereka ini sebenarnya yang membuat mereka mulai ragu dapatkah mereka memasukinya. Tidak lagi menghadapi sebuah jumlah tentara musuh, tapi mereka sedang menghadapi sebuah sungai namanya Sungai Yordan. Ini persoalannya. Ini ada berkat, ada rezeki, ada kelimpahan, ada janji Tuhan. Tapi yang membuat mereka gentar, mereka takut. Sehingga mereka mungkin sudah bergumul dalam pemikirannya dari hari kepada hari. Mau takut bagaimanapun juga ya tetap ada Sungai Yordan. Mau tidak takut ya ada Sungai Yordan. Dan saudara-saudara, hasil dari pengolahan pemikiran, takut ya ada, tidak takut ya ada, bukan hilangnya takut atau bertambahnya tidak takut, tapi menjadi tawar. Kayak saudara dan saya hari-hari ini loh saudara, kita mau takut COVID, ya COVID-nya wis ono. Halo? Mau tidak takut ya ada, takut ya ada. Nah, pilih-pilih sama-sama pilih takut atau pilih tidak takut, kita tidak mampu untuk memilihnya. Apa yang timbul dalam hati saya dan hati saudara? Di tengah-tengah rasa takut dan tidak takut ada rasa tawar yang berkata karep-karepmu wis. Orang mau kerja juga begitu, kerja untung apa enggak ya? Kalau enggak untung kan rugi. Lah kalau kerja nanti untung, ya le untung, lah le rugi. Karena takut rugi atau takut enggak untung, tidak menimbulkan keberanian untuk kerja, tapi justru menjadi tawar, gak usah kerja lah, wis lah. Itu sebabnya dalam suasana hati yang seperti ini, saudara, Tuhan berbicara ketiga kalinya, Yosua, bukankah aku telah berbicara kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jauh yang dipandang adalah berkat, jauh yang dipandang adalah janji Tuhan, jauh yang dipandang adalah sebuah kenyataan kebenaran firman yang akan segera digenapinya. Tapi antara berkat dan diri mereka ada sungai yang disebut Yordan. Sungai Yordan ini saudara sungai istimewa, saya pernah sampaikan kepada saudara jemaat Kunci Daud, adalah sungai yang mengalir dari pegunungan di sebelah utara Israel namanya Dan. Sungai ini kecil sebenarnya dari Dan, mengalir namanya Yarden, Yardan. Yard itu artinya jatuh atau mengalir. Dan adalah sumber air dari daerah Dan. Nah, dalam perkembangan sungai dari Dan ini, ditambahlah gabungan-gabungan sungai yang pertama. Yang membuat sungai ini jauh lebih besar adalah sungai di bawah pegunungan Dan, namanya Sungai Ayuna. Ayuna ini nambah gedenya Sungai Yordan. Tak lama lagi ada sungai dari daerah sekarang mungkin daerah Lebanon dan namanya Sungai Hasbani. Mengalir juga menuju ke Sungai Yordan, tambah gede lagi sungainya. Tambah turun ke bawah dekat dengan danau namanya Danau Hula. Ada sebuah sungai namanya Sungai Banias, lebih gede lagi sungainya. Lalu ditampung di sebuah danau kecil di atas namanya Danau Hula. Dan dari Hula jatuh ke bawah. Dari ketinggian sekian ratus, kira-kira 700 meter. Di bawah permukaan laut, pegunungan Dan, jatuh ke Danau Galilea, yang ketinggiannya 200 meter di bawah permukaan laut. Sebuah kemiringan yang cukup tajam yang membuat sungai itu mengalir dengan deras, saudara. Ditampung di sebuah danau namanya Danau Galilea. Atau disebut dengan Danau Tiberias. Atau disebut dengan Danau Kineret atau Kinerot.
atau disebut dengan Danau Genesaret. Setelah itu, setelah ditampung menjadi sungai atau danau yang besar, yang bentuknya seperti kenor, makanya disebut dengan Danau Kinerot. Sungai itu keluar lagi, masih ditambah dengan satu sungai besar dari daerah timur, yang namanya dalam ilmu bumi kita, disebut dengan sungai Yarmuk. Yarmuk ini kemungkinan sungai Yabok pada zaman Yakub, kemungkinan. Ada juga sungai-sungai yang tidak disebut, ada sungai Keret juga di timurnya sungai Yordan. Ada sungai Sarka, mau masuki sungai ini, menjadi sungai yang cukup besar. Kedalamannya juga menjadi dalam, derasnya turun ke Laut Mati yang kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Lebih grojok lagi, lebih deras lagi. Dan pasti Israel mengalami hal ini, menghadapi persoalan ini. Israel menjadi tawar. Jangan-jangan waktu mereka masuk ke sungai Yordan, mereka tidak sampai tanah perjanjian, tapi mereka harus hanyut dan mati. Menjadi bangkai-bangkai yang akan dihantar ke laut yang namanya Laut Mati, saudara. Keadaan ini loh yang membuat orang tidak lagi bisa melihat penyertaan Tuhan yang besar. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, saudara yakin tahun 2001 ini kita akan dipulihkan dan diberkati Tuhan luar biasa. Dengan iman katakan. Dengan iman katakan. Yang percaya angkat tangan kanan sama-sama katakan. Sama-sama tirukan saya percaya. Tahun ini juga kami akan dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Berikan kemuliaan dulu yang mulia buat Tuhan kita. Tapi menuju kepada peristiwa itu kita mesti melihat sebuah berita, sebuah kenyataan. COVID-19 bukan hanya pakai pakaian yang lama, sekarang sudah pakai pakaian baru namanya Avian yang baru. Dalam varian yang baru ini saudara, disebut lebih membahayakan, lebih begini. Dan kita melihat beberapa orang sudah menjadi korban di sekitar kita. Tentunya perasaan inilah yang membuat saya dan saudara, sampai enggak kita kepada janji Tuhan yang besar itu saudara. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada saya, firman datang kepada Anda. Kita pasti sampai ke sana, Tuhan beserta dengan kita. Itu yang harus kita yakini. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara, kenapa harus dibawa mereka ke sana? Daerah Sitim. Sitim ini adalah daerah Sitim berseberangan dengan Gilgal. Utaranya Gilgal ada Ai, utaranya Ai ada Yeriko. Yeriko itu kalau langsung ke timur, itu ada bentangan sungai Yordan, tempat penyeberangan. Memang tempat menyeberang. Nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Harusnya orang-orang Israel pada zaman itu, lalu lalang dari barat sungai ke timur sungai, itu sudah ada tempat penyeberangannya. Daerahnya lebih landai, nah mereka bisa menyeberang. Saya pikir-pikir beberapa malam, saudara. Seandainya mereka itu mau jalan ke utara, ngepasno dengan kota namanya Yeriko, kan dakwat di nemen-nemen loh. Tapi tahukah Anda, di balik sebuah keputusan ke sana, tiang awan ini berdiri di atas mereka. Mimpinnya enggak ke sana, tapi dipimpin ke sana. Ya apa iki, Bu? Lek nurut pikiran, itu yang ngalor dhisik, terus kok ngulon kan cedek. Tapi tiang awan, tiang api tidak bergerak ke sana. Imam-imam selalu melihat tiang awan, tiang api. Nurut kepada pimpinan, umat itu nurut imam. Saya angkat jempol kepada jemaat ini. Anda ini orang-orang yang takut kepada imam, nurut imam. Hari ini imamnya dia, kutipnya saya, betul ya Bu ya? Imam ini salah nyanyi, bait satu sama refnya beda. Muelok ya kabeh. Betul ya Bu ya? Sampai ada iki kroso-kroso ya isin-isin dhewe, guyu dhewe, ditutupi dhewe. Yang dinyanyikan itu lain, pindah nyanyian. Loh refnya iso ref sing tadi itu loh, pertama nyanyi kan.
pemain musik ya kroso gitu ya. Kenang dhisik sajane iki betul ya. Tapi jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan loh. Nurut. Terserah, yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya ya melo kok saudara, ya melo wis. Ya. Coba kita lihat saudara. Ini kejadian sudah enggak usah malu po, enggak apa-apa wong jenenge wong enggak dosa gitu ya api juga kok Bu ya. Jadi kita melihatnya sampai dia bangireng aduh piye carane mlebu maneh iki ya. Terus yang satu lagi diangkat maneh. Saya semikir kok melayu maneh merono maneh. Ternyata enggak ya, duanya betul. Ini kejadian Israel juga. Kenapa Tuhan mengatakan kalau mereka dibawa ke utara lalu nyebrang, penyeberangannya bagus. Apakah yang mereka jumpai? Mereka berjumpa dengan sebuah kota yang belum siap untuk diperangi namanya Yeriko. Mereka ketemu dengan kota sebelah selatannya yang namanya kota Ai. Pasti mereka habis nyebrang amblas diserang mereka. Tapi karena mereka dipimpin menuju ke sebuah sungai yang dalam, yang terjal, yang arusnya besar. Seolah-olah membawa kematian, satu kesulitan. Mereka menyeberang ke seberang itu, namanya daerah Gilgal. Tidak sanggupkah Tuhan membawa kita kepada sebuah kemudahan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi apa arti masuk dalam sebuah kemudahan hanya menuju kepada kehancuran? Tidak bisakah Tuhan menggerakkan tiang awannya untuk membawa kita menuju kepada jalan yang indah, jalan yang gampang, jalan yang nyaman? Tapi bukankah jalan-jalan yang lurus, yang disangkanya orang itu jalan lurus, justru membawa kepada sebuah kematian? Bertahanlah walaupun ada kesulitan. Bertahan walaupun di tengah-tengah kita ada hamparan persoalan. Di tengah-tengah persoalan pasti Tuhan menolong kita. Pasti ada mujizat besar. Coba kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tapi kan ini satu kenyataan Pak. Bagaimana dapat menyeberangi sungai ini. Pasal yang ketiga Pak Heri. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka Ya. untuk menyeberangi sungai Yordan. Untuk menyeberangi sungai Yordan. Ketika bangsa itu berangkat. Mau enggak mau sungai Yordan harus diseberangi. Bagaimanapun derasnya, bagaimana menakutkannya, mau enggak mau harus menyeberangi. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, kalau kita mau setia, kalau kita percaya April kita dipulihkan, Januari, Februari, Maret tidak bisa kita lompati, harus kita jalani. Lalu bangsa itu mulai mau menyeberang ke sana, lihat. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu Ya. berjalan di depan bangsa itu. Ini komposisi perjalanan yang bagus, imam-imamnya di depan. Israel ikut dari belakang. Karena apa? Imam ini jalan menurut apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan tunjukkan. Umat itu ikut terus di belakang imam. Mari Pak, lanjut Pak. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Segera waktu imam-imam, orang-orang Lewi yang tugasnya mengangkat peti perjanjian yang di dalamnya ada 10 hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu. Satu berisi 4 hubungan manusia dengan Tuhan, yang satu 6 hubungan manusia dengan sesamanya. Di sebelahnya tunas atau tongkat Harun yang bertunas. Sebelahnya lagi ada buli-buli yang berisi mana. Diangkatlah tabut itu oleh para imam pengangkut tabut itu terus Pak. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Mencelupkan kakinya ke dalam air. Di tepi sungai itu. Di tepi sungai itu, lihat itu, di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak. Sungai Yordan itu sebak. Sampai meluap sepanjang sampai tepinya. Meluap sepanjang tepinya. Selama musim menuai. Selama 2 bulan musim menuai jelai, musim menuai gandum. Lihat saudara, kalau Tuhan membawa kepada kesulitan, manakah tangannya melepaskan kita?
Selagi imam-imam mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, sungai itu terbelah. Yang atas kembali ke hulu, saudara. Dan masa keringnya itu tidak seminggu 2 minggu. Musim menuai, selama musim menuai. Nanti Bapak Ibu lihat, buka di Google, musim menuai itu berapa minggu, nanti ada di sana. Sampai sekarang. Pria-pria Israel selalu punya kalender, yang namanya kalender pertanian, sama dengan kalender Jawa. Ada yang namanya titi mongso, mongso ketiga, mongso rendeng, mongso tandur, mongso panen, itu ada, saudara. Dan setelah itu Pak, apa yang terjadi? Maka berhentilah air itu mengalir. Berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak. Air yang turun dari hulu, yang dari atas, melonjak terus Pak. Menjadi bendungan. Menjadi bendungan. Jauh sekali. Ya. Di dekat Adam. Oh. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Iya, terus. Sedang air yang turun ke laut Sedang Araba air itu, yang ke hilir, yang jatuh, yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, yaitu laut mati, laut asin, terputus sama sekali. terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah Ya, bangsa itu. tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Setelah mereka menyeberang, nah mereka menyeberang semuanya itu, terus Pak. Di tentangan Yeriko. Ya, lihat saya. Belum sampai Yeriko, masih jauh di tentangan Yeriko. Akhirnya mereka dapat menyerah kepada kehendak Tuhan. Ai dapat diserang walaupun sedikit ada pelanggaran di antara Israel, yaitu dilakukan oleh keluarga Akan. Mereka bisa masuk daerah Yeriko dengan luar biasa caranya. Beberapa orang sembunyi di belakang kota, mengelilingi kota. Dan mereka mulai meniup trompet-trompet mereka. Kota demi kota dikalahkannya. Waktu mereka masuk ke Yeriko, berhentilah mana turun dari surga. Kenapa? Mereka sudah menuai gandum yang ditabur oleh orang-orang Yeriko. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinlah. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, penyertaannya sempurna, luar biasa. Hanya satu ayat penutup yang saya mau ingin sampaikan kepada Anda, supaya jadi tekad saya dan kunci Daud semuanya. Pasal 24 Pak, kitab Yosua. Ayat 15. Ini ayat penutup kita hari ini. Yosua 24 ayat 15. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar. Satu kali Yosua berkata kepada Israel, sudah lihat kan mujizatnya? Sudah tahu kan pertolongannya? Sudah rasakan kan pembelaannya? Yosua mulai mengatakan hatinya kepada Israel, sudah cukup aku ini terus ngomong, nuturi kamu. Ibadah, 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 ibadah. Sekarang mulai Yosua berkata, sekarang kalau kamu anggap memang tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini ya, kepada siapa kamu akan beribadah. milih wes lu mau ibadah sampai siapa aja. Ya. Kalau kamu memang tidak mantap sembahyang doa kepada Tuhan, ini tahu kok kencu Yesus itu memang tidak tanggap, merasa tidak baik, milih wes, kencu ini tahu kok sudah. Kepada siapa yang kamu sembahyang wes? Lanjut Pak. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Ya, apa kamu ibadah kepada nenek moyangnya Abraham? Atau Allah orang Amori. Atau kepada Allah musuhnya kita orang-orang Amori? Yang negerinya kamu diami ini. Yang negerinya sudah kamu diami sekarang ini? Tetapi aku dan seisi rumahku dan seluruh isi rumahku, keluargaku, anak-anak, mantu, cucu-cucuku, kami akan beribadah kepada Tuhan. kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara hari ini, tidak ada tekad lain, kunci Daud. Kita tekadkan hati kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap jadi tujuan ibadah kita. Amin. Kalau Tuhan beserta kita,
pasti Tuhan berikan pertolongannya yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan hidup di tahun yang baru ini. Tuhan menyertai kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan, saya serahkan kembali. Mari. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta yang luar biasa buat firman-Nya. Kita semua diberkati. Amin. Saatnya kita akan membacakan pengumuman untuk doa malam sesuai dengan ketentuan Dinas Kota Malang bahwa PSBB ini kita ibadah Selasa tanggal 12 dan 19 Januari 2021 ibadah onsite diliburkan dan diganti dengan ibadah online. Untuk linknya akan diumumkan di grup WhatsApp. Kemudian untuk ibadah hari Minggu masih akan tetap ada, yaitu dengan tema membangun roh yang perkasa dilayani oleh Bapak Payung. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang ajaib yang ada di tengah-tengah kami terus membawa kami semakin dekat kepadamu. Semakin mengerti akan rencana, kasih sayang-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini di dalam kasih-Mu itu kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sang pemulih yang akan memulihkannya. Bahkan bukan hanya bangsa kami yang dipulihkannya, tapi seluruh dunia mendapat pertolongan. Karena kami tetap percaya di atas semuanya ada Tuhan yang menguasainya. Hamba-hambamu dari gembala, ibu gembala dan keluarga dan seluruh pelayan-pelayanmu di tempat ini, Kau tetap menyertai kami untuk melayanimu. Dan kalau sebentar umatmu ini meninggalkan ruangan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Engkau beserta dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Bahkan Tuhan membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Sampai kami tiba di puncak bukit kesucian-Mu. Dan biarlah berkat-Mu yang terus menerus ada dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Kami tetap beribadah kepadamu, tetap melayanimu. Sekalipun kesulitan demi kesulitan ada di depan kami, tapi mujizat pasti Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang dengan hati yang penuh damai sejahtera kami angkat kedua tangan kami. Kiranya berkat, rahmat tercurah dari Bapa di surga
kasih sayang yang sempurna dari Kristus Sang Putra, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sekali kami diberkati, kami tetap diberkati. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.